kelompok 1, kami ingin memperkenalkan dan mempelajari mengenai dinamika populasi bahwa komodo ini diambang kepunahan. Sebelum itu, kenalan dulu yuk guys dengan saya sendiri, Fani Rahma Asidikia dengan NIM akhir 205. Saya Melia Putri Permatasari dengan NIM akhir 201. Saya Tiara Nurani dengan NIM belakang 202. Saya Hana Salsabila dengan NIM akhir 203. Saya Indra Prihatin Kinanti dengan NIM akhir 204. Saya Amana Arifiani dengan NIM akhir 206. Dan saya Sania Nur Fadila dengan NIM akhir 207. Selamat menyaksikan. Komodo atau yang mempunyai nama lain Varanus komodoensis merupakan reptil terbesar di dunia yang endemik di Indonesia. Sebagai predator puncak, komodo berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi mangsa. Namun, keberlangsungan populasinya menghadapi berbagai ancaman. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa komodo memiliki keanekaragaman genetik yang relatif rendah akibat penurunan populasi jangka panjang, sehingga lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dan gangguan ekologis. Selain faktor genetik, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga mengancam kelestarian komodo, seperti kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut berpotensi mengurangi habitat serta ketersediaan pakan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang tidak terkendali juga dapat merusak habitat alaminya. Oleh karena itu, upaya konservasi berkelanjutan melalui perlindungan habitat, pengelolaan kawasan konservasi, penelitian, dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian komodo. Komodo merupakan reptil terbesar di dunia dan termasuk hewan endemik di Indonesia. Habitat alami komodo ini berada di Taman Nasional Komodo seperti di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Radar, dan pulau-pulau di sekitarnya. Komodo ini hanya ditemukan secara alami di kawasan Taman Nasional Komodo. Lalu komodo ini bisa berperan sebagai predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem. Pelestarian komodo ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya ada kondisi populasi komodo saat ini. Komodo itu memiliki wilayah persebaran yang terbatas sehingga populasinya itu rentan terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan penelitian dari Yanu et al. Tahun 2021, jumlah komodo di alam liar diperkirakan kurang dari 4.000 individu. Selain itu, wilayah persebarannya juga mengalami penyusutan dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa komodo memerlukan perhatian dan upaya konservasi yang berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa komodo memiliki keragaman genetik yang relatif rendah. Bahkan populasi komodo di Pulau Komodo dan Flores Utara memiliki perbedaan genetik yang cukup jelas sehingga perlu dikelola sebagai unit konservasi yang berbeda. Oleh karena itu, pemantauan populasi dan perlindungan habitat menjadi salah satu upaya yang penting untuk menjaga kelestarian komodo di masa mendatang. Baik, selanjutnya di sini ada faktor penyebab populasi terancam. Faktor yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan kenaikan permukaan laut yang mengurangi luas habitat komodo serta memengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian faktor yang kedua itu ada penurunan populasi mangsa seperti rusa timor dan babi hutan menyebabkan berkurangnya sumber makanan yang penting bagi pertumbuhan dan reproduksi komodo. Kemudian ada faktor aktivitas manusia seperti peningkatan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan perubahan penggunaan lahan dapat mengganggu perilaku alami serta menurunkan kualitas habitat komodo. Kemudian, populasi yang kecil dan terisolasi menyebabkan rendahnya keragaman genetik sehingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyakit menjadi lebih rendah. Kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan risiko penurunan populasi yang mengancam kelestarian komodo di alam. Nah, di sini terdapat dampak ekologis jika komodo punah. Komodo sendiri merupakan predator puncak di ekosistemnya, sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan lain.
Jika komodo punah, populasi mangsa seperti rusa timur dan babi hutan akan meningkat tanpa kontrol. Akibatnya, vegetasi akan dikonsumsi secara berlebihan sehingga regenerasi tumbuhan terganggu. Perubahan vegetasi tersebut dapat mengubah struktur habitat dan mengurangi sumber pakan bagi spesies lain. Selain itu, hilangnya komodo akan mengganggu rantai makanan dan aliran energi bagi ekosistemnya. Pada akhirnya, menurunnya stabilitas lingkungan. Dari sisi keanekaragaman hayati, kepunahan komodo juga berarti hilangnya salah satu spesies endemik di Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan konservasi yang sangat penting. Nah, selanjutnya ada upaya konservasi dalam menjaga kelestarian komodo. Yang pertama ada transkulasi komodo ke habitat yang sesuai untuk mendukung berlangsungnya dan penyebaran populasi. Yang kedua ada adaptasi yang baik pada habitat baru menunjukkan bahwa transkulasi dapat menjadi strategi konservasi yang efektif. Yang ketiga ada pengelolaan habitat yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup komodo. Yang keempat ada perluan kawasan konservasi dilakukan untuk mengurai ancaman terhadap habitat alami. Yang kelima ada pengaturan aktivitas wisata penting untuk meminimalkan konflik antara manusia dan komodo. Nah, yang terakhir ada pemantauan populasi dan habitat secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi efektif program konservasi. Dengan adanya transkulasi, perlindungan habitat, pengelolaan wisata, dan pemantauan populasi secara berkelanjut, diharapkan kelestarian komodo sebagai satwa endemik Indonesia dapat tetap terjaga di masa depan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komodo merupakan satwa endemik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, populasi komodo saat ini masih menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kelestariannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang berkelanjutan melalui perlindungan habitat, pemantauan populasi, serta pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Selain itu, peran pemerintah, peneliti, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pelestarian komodo. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan populasi komodo dapat terus terjaga dan lestari di habitat alaminya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah.